Miss Dias RT Channel with me Miss Dias. Ya, makasih banget loh masih terus aja subscribe channel Miss Dias RT Channel dan nungguin update-update dari video Miss Dias. Makasih banget. Dan jangan lupa kabarin kalau Miss Dias udah ada video barunya nih. Makasih. Dan hari ini langsung aja ya, Miss Dias bakalan ngomongin cara cepat buat belajar. Ya, pernah nggak kalian ngerasa ya kalau kalian tuh waktu disuruh belajar tuh kok lama ngertinya gitu, lama pahamnya terhadap sebuah materi gitu. Terus kalian ngerasa, duh apa aku bodoh ya gitu, kok aku lelet banget sih, lemot banget sih gitu. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Nah, Miss Dias juga pernah ngerasa kayak gitu. Jadi kalian nggak sendiri kok. I'm with you guys. So that's why Miss Dias mau sharing ini buat kalian. Karena Miss Dias yakin masih ada banyak orang di luar sana yang berpikir seperti Miss Dias dulu, yaitu berpikir bahwa dirinya bodoh, dirinya tidak semampu orang lain, dirinya adalah pembelajar yang lambat dan lain sebagainya deh, yang akhirnya bikin kalian jadi tidak termotivasi saat belajar dan ya jadi malas belajar deh gitu. Nah, dengan video ini Miss Dias mau kasih tahu rahasia Miss Dias biar cepet ngerti dan bisa belajar dengan cepat tentang sesuatu. Sesuatu itu apa aja deh, mau itu materi di sekolah, mau itu sekedar poin-poin yang kamu dengerin dari orang lain dan sebagainya. Oke. 6 cara ini adalah berdasarkan seorang ahli otak ya, namanya Jim Kwik. Kalian cari aja deh Jim Kwik. Jadi ini bukan berdasarkan Miss Dias juga belajar dari Jim Kwik ini, dan Miss Dias sudah mempraktekkan semua cara yang diberikan oleh Jim Kwik ini. Ada 6 cara. Biasanya Jim Kwik menyebutnya be fast, be fast. Oh, jadi lebih cepat Miss Dias? Oh, bukan gitu maksudnya. Be fast ini adalah akronim BEFAST. Ya, satu-satu, oke? B yang pertama, believe, oke? Believe. Maksudnya apa Miss Dias? Oke, maksudnya di sini adalah kamu harus percaya bahwa kamu bisa belajar apapun itu. Ya, karena kalau kamu sendiri nggak belajar, nggak percaya bahwa kamu mampu, maka kamu tidak akan bisa mempelajari apapun. Kalau kamu merasa aku bodoh, maka akan jadi bodoh. Tapi kalau kamu berpikir bahwa aku pasti bisa ngerti materi ini. Kalau orang lain belajar sekali langsung bisa, mungkin aku perlu 2 kali. Pokoknya dengan segala upayaku, aku pasti bisa. Aku percaya aku pasti bisa. Oke, ingat itu. Percaya dulu kalau kamu bisa, maka kamu akan bisa belajar lebih cepat. Oke? Karena dengan memiliki kepercayaan itu, biasanya kalian akan memunculkan motivasi dalam diri, lalu kalian akan jadi semangat belajar gitu. Jadi semuanya akan jadi mudah deh gitu. Karena Miss Dias kutip lagi sekali Jim Kwik bahwa great thing begins from the inside. Jadi karena hal-hal yang hebat itu datangnya dari dalam. Ya, seperti kepercayaan terhadap diri itu kan datangnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi hal-hal yang hebat itu datangnya dari dalam. Oke? Nah, seperti misalnya kalau kita bayangin itu telur. Ilustrasinya ada telur. Misalnya kalau telur itu kalau dia dipecahin dari luar, dia jadi gimana? Rusak kan? Ambyar gitu kan. Nah, gimana kalau sebuah telur itu dipecahin dari dalam, alias ada ayam yang menetas? Kan jadi hebat telurnya, jadi menghasilkan individu baru kan. Nah, sesuatu yang datangnya dari dalam itu biasanya akan lebih membangun daripada sesuatu yang datangnya dari luar gitu. Lebih berefek lah gitu. Oke, pertama harus punya kepercayaan, oke, bahwa kamu bisa belajar cepat gitu. Kemudian setelah kamu sudah punya kepercayaan itu, kita masuk dari B ke E. E di sana adalah exercise. Exercise ini bukan sekedar latihan. Latihan di sini adalah menggerakkan badan, olahraga seperti itu. Ya, karena dengan menggerakkan badan, maka kamu akan membantu otak untuk menerima oksigen dengan lebih lancar, peredaran darah lancar, maka otak akan siap untuk belajar.
Nah, bisa dibayangin tuh ketika kamu stuck gitu sama buku atau kerjaanmu, nggak gerak-gerak, maka oksigen akan tidak lancar, darah akan tidak lancar, maka proses belajar atau proses bekerja itu akan lebih lambat. Nah, kalau kamu setidaknya 15 menit at least sehari kamu bergerak, maka semua oksigen itu akan mengisi otakmu dan kamu akan segar dan fresh dan siap untuk belajar lebih cepat. Oke, exercise. Yang ketiga yaitu, ini lucu, F, yaitu forget. Pernah nggak kalian berusaha melupakan sesuatu dan bukannya malah lupa tapi malah ingat? Ya, begitu juga dengan belajar cepat. Jadi ketika kalian belajar, jangan berusaha untuk mengingat apa sih tadi, bukan gitu. Jadi ya udah, dipelajarin, dingertiin, lalu ya udah lupakan aja. Iya, lupakan. Ketika kita berusaha untuk melupakan, maka kita akan semakin ingat gitu. Oke. Next, yang keempat yaitu be fast, B-E-F-A, ya, yaitu active. Be active. Ketika kita belajar, kita harus aktif gitu. Jangan cuma dengerin aja. Jadi tanyakan pertanyaan kalau kamu merasa tidak jelas, berdiskusi. Lalu kalau kamu merasa tidak puas dengan misalnya guru atau dosenmu, try to search it by yourself. Jadi cari tahu sendiri, lakukan uji coba dan lain sebagainya, melakukan penelitian kecil-kecil dan sebagainya. Jangan hanya mau menerima dari satu sumber saja. Cari banyak sumber, bertanya, karena your question is the answer gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, maka disitulah ada jawaban gitu. Kalau nggak pernah nanya, ya nggak pernah akan ada jawaban seperti itu. Oke, be active. Dan S, yaitu state atau kondisi. Jadi ketika kamu mau belajar dengan cepat, kamu harus dalam kondisi yang nyaman, ya, kondisi atau tempat yang nyaman, dengan situasi hati juga yang tenang, yang bahagia gitu. Itu kenapa kalau anak-anak itu akan lebih mudah belajar ketika dia bermain, karena dalam kondisi bermain maka kondisi otaknya nyaman dan tenang, bahagia, maka dia akan lebih cepat menyerap sesuatu. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu tahu sendiri bagaimana cara paling cepatmu untuk belajar. Mungkin dengan mendengarkan musik kah? Atau ada di tempat yang sangat sunyi kah? Atau belajar dengan teman? Ya, kamu tahu kondisi yang paling nyaman kamu belajar gimana, cari kondisi itu. And then the last but not the least, ini paling penting sih menurut Miss Dias, karena poin ini membuat Miss Dias selalu belajar lebih sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh gitu. Ya, yang terakhir adalah T, yaitu T-nya di sini adalah teach, mengajar. Jadi belajarlah seakan-akan apa yang kamu pelajari itu adalah akan segera kamu ajarkan untuk orang lain. Karena ilmu mengajar itu adalah ketika kita memberi satu, maka kita akan dapat satu, yaitu berupa feedbacknya. Jadi ketika kamu belajar karena ingin mengajar, maka kamu akan belajar lebih sungguh-sungguh dan lebih keras gitu, karena kamu ingin menyampaikan sebuah ilmu itu dengan gampang, dengan bahasamu sendiri, sehingga orang yang mendengarkan penjelasanmu akan lebih mudah mengerti. Nah, seperti itu. Jadi ketika juga kita belajar karena ingin mengajar, maka akan ada tanggung jawab baru untuk kita. Jadi tanggung jawab kita adalah tidak hanya sebagai seorang pembelajar, tapi juga calon pengajar. Nah, ada dua tanggung jawab di sana. Nah, ada sebuah kutipan juga jadi dari Jim Kwik yang Miss Dias suka, yaitu within a great responsibility, ya, comes a great powers. Jadi dalam sebuah tanggung jawab yang besar gitu akan datang sebuah kekuatan yang sama besarnya, even bigger, great gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan bertambahnya tanggung jawab pada kalian, karena dengan memiliki tanggung jawab yang besar maka kalian akan punya kekuatan yang lebih besar. Seperti itu ya. Jadi don't worry. So itu tadi 6 cara untuk belajar dengan lebih cepat, oke, yaitu be fast,
believe, exercise, and then forget, active, state, and the last stage. Oke, kalau kalian punya cara belajar cepat yang lebih ampuh, mungkin bisa share di sini. Ingat, salah satu kunci belajar cepat adalah active. Active mungkin kalian dengan berbagi atau dengan like, comment, subscribe, and share video ini. Oke, thank you. See you on the next video.